Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 2018-31046. Saya Ayu Rizkika Awalia, NIM 2018-31085. Nama saya Indah Septina Rizka, NIM 2018-31099. Dan saya Cindiki Elvita Nazalia, NIM 2018-31036. Kami dari kelompok SPY. Di sini saya akan menjelaskan web statis, apa itu web dinamis, dan CMS. Nah, di sini itu web statis adalah web di mana informasi yang terkandung di dalamnya tidak bisa update melalui aplikasi website tersebut, melainkan harus merubah skrip yang ada di dalamnya. Sedangkan web dinamis adalah di mana informasi yang terkandung di dalamnya dapat diupdate melalui aplikasi website tersebut. Sedangkan CMS adalah singkatan dari Content Management System, mana CMS adalah sebuah sistem informasi yang berfokus pada konten. Bukan hanya berfokus pada konten, tapi Content Management System ini adalah suatu software yang digunakan untuk menambahkan dan memanipulasi isi dari suatu situs website. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorialnya. Kita akan cara menginstal PHP sama MySQL. Pertama itu, PHP yang kita ini, PHP kan ada 12 paket. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke instalasinya, jangan lupa kita masuk ke super user. Nah, sebelum itu saya akan periksa koneksi saya dulu terlebih dahulu, apakah udah tersambung dengan koneksi internet saya. Nah, alhamdulillah tersambung ya. Nah, langsung saja saya akan memberikan cara instalasinya, itu yum min-y install jangan sampai ada kelupaan ya teman-teman, PHP. Nah, di sini saya akan langsung aja menginstal 12 paket tersebut. Tapi pertama itu mungkin hanya yang ketampil nanti hanya akan ada 9. Pertama itu cara kita menginstal secara langsungnya itu hanya kita berikan spasi doang teman-teman. PHP min MySQL spasi PHP min gd PHP min ldap PHP min ODBE spasi PHP min
peer php min xml php min xml rpc xml rpc php min pdo. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini lagi proses menginstal. Lihat dulu ya teman-teman. Udah selesai, masih ada, maaf ya teman, lama. Nah, setelah ini kan komplit ya instalasinya, alhamdulillah. Nah, kita periksa apa aja paket yang ada dalam PHP ini. Caranya itu kita ketik rpm spasi min spasi grep karena kita mau mengambil semua data-data yang mengandung PHP. Ya. Nah, di sini kita hitung ya apakah udah genap 12 paket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tunggu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aku salah hitung nggak sih? Ya udahlah. Kayaknya ini udah ya teman-teman, sesuai dengan yang Aisyah install tadi. Dan adapun kelebihannya itu karena dia ada default dari paket yang lainnya gitu. Nah, setelah kita install PHP, kita langsung ke install MySQL. Pertama itu yum min y spasi install MySQL. Nah, kalau MySQL ini kita hanya 2 ya, jadi hanya 2 paket doang. Jadi MySQL sendiri sama MySQL server. Nah, itu coba ya. Nah, alhamdulillah ini lagi ngelalot, lagi proses instalasi. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah proses instalasi kayak gini, nah sekian dari Aisyah. Nanti dilanjutkan kepada teman saya. Sama perintahnya sama kayak PHP, cuma diganti MySQL. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke database MySQL-nya dengan perintah MySQL strip u spasi root spasi strip p, kayak gitu. Lalu enter, terus enter lagi, pas di enter password ini. Nah, kenapa ada muncul tulisan cannot connect to local MySQL server? Karena kita belum masuk ke service-nya gitu, belum start service-nya. Jadi kita start dulu service-nya dengan perintah service MySQL di start gitu. Lalu enter,
Nah, bakalan keluar kayak gini. Ada host, nama host. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah sini. Nah, sampai ada tulisan memulai MySQLD kayak gitu. Baru kita masukin lagi MySQL spasi strip U spasi root spasi strip P. Nah, kayak gitu. Lalu enter lagi. Nah, baru deh welcome to the MySQL monitor. Nah, udah. Selanjutnya sebelumnya kalau misalkan mau ngecek database apa aja yang udah ada, itu ketik perintah show database, terus enter. Nah, kenapa di sini pas kita klik show, maksudnya ketik show database itu nggak keluar apa-apa, karena memang kita baru download MySQL-nya dan baru masuk juga ke servisnya gitu. Nah, kita bakalan ngebuat user dengan cara mengetik perintah create user. Nah, ini bebas ya namanya, mau nama kalian sendiri bisa. Misalkan ini Indah at localhost lalu identified by rahasia. Nah, jadi kita bakalan buat user dengan nama Indah at localhost identified by rahasia. Ini maksudnya itu password dari localhost ini gitu. Jadi password user Indah itu passwordnya rahasia kayak gitu. Terus kita enter. Oke, kita coba lagi ya. Create user Indah SN misalkan at localhost identified by passwordnya yang lain kali ya, apa ya, apa ya, aku, jangan, passwordnya aku aja nggak apa-apa deh, aku. Coba ya, bismillah.
Nah, jadi di sini kita masuk ke database MySQL-nya dengan perintah MySQL spasi strip u spasi root spasi strip p, lalu kita enter. Nah, kenapa ada tulisan cannot connect to local MySQL server? Karena kita belum start service-nya gitu. Nah, untuk start service-nya itu pakai perintah service MySQL di start. Kita enter. Nah, udah ya. Kita udah masuk ke database-nya. Belum masuk. Maksudnya udah start service-nya. Setelah itu baru kita masuk ke database MySQL-nya. Kita enter lagi. Nah, baru kita udah masuk ke database MySQL-nya. Nih, ada tulisan welcome to MySQL monitor. Gini. Nah, kita bakalan buat user, create user, lalu kita kasih nama sendiri atau nama lain bebas, add local host, identified by misalkan lupa, titik koma. Nah, kita bakalan bikin user dengan nama Indah, add localhost, identified by lupa. Jadi kita bakal ngasih password di user Indah ini gitu. Lalu kita enter. Nah, di sini udah tulisan query OK. Nah, kita kan udah buat database sama si usernya kan. Terus yang perlu kita lakuin adalah membuat hak akses untuk si usernya. Di MySQL ini ada 4 fitur utama, CRUT gitu. C yaitu create itu buat membuat table di database-nya. Misalnya mau buat table itu mau buat apa baris. Terus R itu buat read, yaitu kita bisa ngelihat isi dari tabelnya. Terus U untuk ngupdate isi dari database itu, sama D itu delete untuk menghapus isi database-nya. Terus kita mau ngasih hak akses untuk si Ayu ini, si Ayu localhost tadi itu full ya, dengan perintah grant all privilege on open source
Open source ini tadi nama database-nya titik bintang, itu all ya, untuk semua berarti. To ayu at localhost identified by rahasia. Rahasia ini pokoknya kata sandinya. Jangan lupa titik koma. Nah, query oke kan? Begitu. Terus kita buat nge-refresh-nya dengan nge-refresh MySQL itu dengan page. Nah, kita dapat ini perintah ini tuh buat nge-refresh database tanpa kita nge-restart si MySQL-nya. Nah, query oke, udah. Kemudian kita exit. Udah, bye. Nah, kemudian kita download si WordPress di sini. Tuh. Downloadnya di sini. Ya, rilisnya. Terus karena kita pakai CentOS 6, jadi yang berarti bukan yang terbaru ya CentOS-nya. Kan sekarang udah sampai CentOS 8. Jadi kita nyari juga yang setara gitu, yang bisa support gitu, yaitu si WordPress 4.33. Tadi saya udah download sih ini. Kita download yang zip. Nah, ini download saya. Terus kemudian kita mau mindahin si WordPress tadi yang udah kita download. Kan ini ada di directory download kan. Jadi kita mau mindah dia ke /var/www sama /var/www/html. Gimana sih perintahnya buat mindahinnya? Itu dengan cp kan, yang kita pelajari di TLJ 1. Home. Ini namanya apa ya? Ayo nggak sih? Nah, home ayo. Terus down. Home ayo downloads. Terus nyari. Nah, WordPress itu. Terus spasi ke /var/www/html. Kemudian kita udah mindah. Itunya. Terus kita udah cp kan, terus kita cd deh, kita change directory, kita pindah ke var www.html buat ngeliat si isi dari si ini udah pindah apa belum gitu. Kita ls. Nah, udah ada kan ya, sampai situ doang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cendikia.
Oke, halo teman-teman. Jadi aku bakal ngelanjutin tutorial dari Ayu. Jadi kita sekarang udah pindah direktori ya ke HTML. Nah, setelah itu kita bakal ngecek ada apa aja sih isi file di direktori HTML ini. Oke. Nah, gunain perintah ls. Nah, di dalamnya tuh ada WordPress sama WordPress zip. Nah, sebenarnya aku tuh udah pernah coba praktikum ini sebelumnya, jadi kita hapus aja ya WordPress-nya. Jadi pakai perintah rm min rf aja ya. Nah, ini perintahnya. Terus kalian coba ls lagi. Nah, sekarang udah cuman ada si WordPress strip 4.3.3 zip, yang zip aja. Nah, kan ini bentuknya masih zip kan. Nah, lalu selanjutnya kita bakal nge-unzip si file WordPress ini. Jadi kita keluarin ya apa aja isi dari file zip ini. Perintahnya unzip, terus tab aja kan. Nah, sekarang kita ls lagi buat ngecek isi filenya. Nah, sekarang udah ada WordPress-nya. Nah, terus kita pindah masuk ke dalam WordPress, pindah direktori ke WordPress. Nah, baru kita ls lagi buat ngecek isinya. Nah, isinya ini kan banyak. Tapi yang kita gunain di praktikum ini kali ini cuman yang ini aja. Sesuai dengan namanya, wp config sample. Jadi itu cuman buat contoh, tapi berhubung kita gunain, jadi sampel ini bakal kita coba di praktikum ini. Jadi kita bakal nge-copy file ini, terus kita beri nama lain. Caranya cp wp min config ya, langsung aja tab, terus wp min config .php. Nah, pas kita ngelakuin konfigurasi itu, amannya tuh kita ngelakuin backup dulu nih. Kenapa? Karena itu tuh buat meminimalisir ketika terjadi kesalahan. Jadi kalian nggak perlu panik buat ngulangin konfigurasinya dari awal, karena kalian udah ada backupan filenya. Nah, biasanya backupannya tuh kita kasih nama yang beda. Misalnya yang ini .config.sample, yang satunya kita buat nama yang beda. Pokoknya buat penanda aja nih kalau file ini tuh backupan gitu. Lebih aman gitu kalau kalian terjadi kesalahan atau apa-apa, kalian jadi nggak panik gitu. Terus udah kita langsung enter aja. Terus kita ls lagi. Pastikan ada wp-config.php. Ini udah ada ya. Kalau udah ada, kita langsung aja vim wp config.php. Nah, di sini keluarnya bakal seperti ini. Jadi kita masukin nama database yang udah kita buat tadi. Nah, tadi kan kita kasih nama database-nya open source, terus username-nya, kalau di aku cendekia, aku kemarin tadi buat. Terus passwordnya kita buat tadi rahasia kan. Kalau udah, tinggal kita simpan keluar aja pakai escape wiki. Selanjutnya kita bakal restart service MySQL. Jadi perintahnya itu pakai service MySQL terus restart. Oke. Kalau udah, lanjut ke service httpd restart. Kalau udah, enter aja. Jadi aku berapa kali sering nemuin kesalahan pilot kayak gini. Biasanya aku bakal ngulanginnya 2 kali, terus dia bakal jadi oke. Dan jangan panik guys, itu bisa diulangin lagi aja, nanti bakal berhasil kok. Oke.
Jadi tools servernya kita pakai Apache. Jadi Apache itu toolsnya itu nama servisnya itu HTTPD. Jadi ini udah ada defaultnya dari CentOS, jadi nggak perlu diinstal lagi. Tapi kalau kalian memang ternyata nggak berhasil dan nggak ada, ya udah kalian install aja pakai yamin-y install HTTPD. Oke, karena berhubung aku udah install HTTPD-nya, kita langsung aja. Oke, kalau udah kita langsung aja buka browsernya. Pastiin koneksi kalian udah terhubung ya. Kalau enggak nggak bisa buka ini. Kalau udah kebuka browsernya, tinggal kalian masukin localhost /wordpress. Oke, tipe WordPress. Terus enter. Nah, kalau udah tampil kayak gini, itu berarti berhasil. Kenapa aku tampilan awalnya nggak sama kayak kalian? Karena aku udah pernah buat tutorial ini sebelumnya, jadi tampilan awal aku gini karena aku udah pernah main-main samanya. Kalau kalian nanti ada tulisan logo WordPress, terus ada tulisan selamat datang gitu, terus kalian kasih informasi yang dibutuhkan kayak judul situsnya apa, terus kalian masukin nama pengguna kalian, password kalian apa, terus email kalian apa, dan kalian tinggal install WordPress-nya. Kalau aku berhubung udah buat, jadi tampilan aku kayak gini. Nah, ketika kalian pertama kali masuk, tadi kan aku bilang kalian bakal tampilannya itu yang selamat datang, terus kalian akan ngisi beberapa form pendaftaran gitu buat daftar ke WordPress. Berhubung aku udah daftar dan aku udah ada nama pengguna dan password, kalian tinggal isi aja nama pengguna yang kalian pengen apa. Kalau aku kemarin buatnya Cendekia, terus passwordnya aku isi open source. Nah, setelah kalian buat, kalian bisa masuk ke halaman loginnya WordPress, terus kalian tinggal isi nama penggunanya dan passwordnya. Setelah itu kalian klik masuk login. Kalau udah, kalian bakal ditampilin ke dashboardnya admin. Di sini kalian bisa mengedit tampilan CMS yang kalian inginkan. Terus WordPress ini juga udah mempermudah kalian. Jadi kita udah bisa pilih tema yang kita mau, terus sesuaikan widgets, menu, kepala halaman, latar belakang, penyunting. Jadi itu udah bisa kita setting semua sesuai keinginan kita. Jadi bisa sesuai dengan kalian tipe orangnya gimana. Oke, kita coba buka di tema, ada apa aja. Jadi WordPress ini merupakan content management system yang udah nyediain konten-kontennya. Jadi kalian tinggal isi aja. Jadi cukup ganti isi-isinya. Jadi WordPress itu tuh merupakan content management system. Jadi kalian cukup menggunakan konten yang ada, terus kalian edit sesuai apa yang kalian mau masukin di blog kalian. Jadi contoh misalnya aku pakai tema yang ini. Oke, kayak gini. Tema aku udah berubah nih, tema yang aktif 2015. Nah, terus kalian juga bisa rubah warna, identitas situs, gambar tajuk, gambar latar belakang. Ini kayak background gitu. Kalau kalian mau background sendiri atau foto kalian bisa ditambah di latar belakang. Terus kalian bisa juga menunya itu kalian mau tambah-tambahin atau gimana gitu. Terus dan lain-lain, ada widgets, halaman depan statis. Pokoknya kalian bisa melakukan hal yang kalian inginin sih kalau di sini. Ini buat kalian ngedit profile kalian. Oke, sekarang kita mau coba ngepost sesuatu nih. Nah, aku sebelumnya udah pernah ngepost Hello World. Biasa kalau orang-orang ngoding selalu dimulai dengan Hello World. Terus aku juga udah buat introduce dari aku. Terus kalian misalnya mau nambahin lagi nih, apa misalnya blog pertamaku gitu kan, buatnya misalnya
Oke, terus isinya apa? Hari ini aku udah menyelesaikan misi praktikum web server dan CMS di CentOS 6. Kalau udah, tinggal kalian atur aja mau kalian terbitinnya gimana, statusnya mau kayak mana, terus kenampakannya mau umum atau beberapa orang yang mau kalian liatin aja. Terbitkannya mau tanggal berapa itu bisa kalian atur. Kalau udah, ini formatnya standar kayak umumnya, atau kalian bisa juga ubah jadi sampingan, gambar, video, dan lain-lain. Terus kalau udah, aku rasa udah cukup, tinggal klik terbitkan. Oke, tunggu sebentar. Kalau udah, kalian bisa balik lagi ke pos. Nah, nanti di pos itu udah ada tulisan ini, blog pertamaku. Nah, nanti di pos ini tuh udah ada tulisan blog pertamaku. Ini kan tampilannya buat dari site-nya si admin. Gimana sih tampilannya dari si user yang bakal lihat blog kalian? Kita bisa lihat dari tombol tampil ini, tinggal kalian klik aja. Oke, mungkin loading sebentar. Oke, jadi ini udah tampil kan di blog pertamaku. Jadi di tampilan si user udah ada muncul tulisan judul dari blog kalian, judulnya blog pertamaku, dan isinya itu hari ini aku udah menyelesaikan misi praktikum web server dan CMS di CentOS 6. Oke, sekian praktikum hari ini, semoga bermanfaat. Sekian tutorial web server dan CMS di CentOS 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.